kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan media yang telah menunggu dan hadir menunggu kami dalam membuat laporan kepolisian di SPKT Polda Metro Jaya. Ya, kami selaku kuasa hukum Hana Hanifah hari ini membuat laporan kepolisian. Kami mendampingi klien kami. Kami melaporkan pasal 351 KUHP penganiayaan dan pasal 335 KUHP adanya ancaman kekerasan kepada klien kami juga. Ya, kami melaporkan wanita berinisial NA ya, berinisial NA, seorang selegram, di mana patut diduga bahwa saudari NA ini melakukan penganiayaan terhadap klien kami, disertai dengan ancaman kekerasan. Untuk selanjutnya, silakan dibuka sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih. Hana, kronologisnya seperti apa sih? Kronologisnya itu waktu itu, jadi intinya dia mulai duluan, dia siram saya, dan itu dia nampar saya, dan ini buktinya. Boleh kasih dia dong, Hana sini dong, Hana. Lagi ini sini, Hana, lihat sini, Hana. Pencakaran juga ya? Pencakaran ya, sama di bagian sini juga ada. Ada benda yang bisa dipukul atau? Maksudnya itu pakai tangan atau ada benda tumpul lainnya gitu? Enggak. Ini ada memar juga ya. Memar. Boleh, sekali lagi, Hana. Ini lihat sini. Kejadiannya kapan, Hana? Kejadiannya tuh malam minggu ya, malam minggu itu udah masuknya minggu. Dia jam 1-an Di mana? di sebuah kafe Jakarta Lain. Awalnya kenapa cekcok atau gimana akhirnya Awalnya jadi sih emang penganiayaan? ada masalah, nah tiba-tiba dia menyiram. Udah gitu pas saya menanyakan kenapa siram saya, dia ngomong siram itu apa. Udah gitu tiba-tiba dia gampar saya dan dia maki-maki dan saya refleks dong di situ dan langsung dilepasin, langsung dipisahin. Setelah itu tahu nggak sih alasannya apa kamu di Belum tahu, tapi dia udah minta perdamaian ke manajer saya, tapi pas saya jadi tahu dia ternyata udah melapor duluan. Jadi sebelumnya saudari NA ini yang tadinya mengajak berdamai klien saya, ternyata dia sudah melaporkan pada tanggal 14 ya, hari Minggu sekitar jam 10 malam di Polres Jakarta Selatan. Makanya saya juga mempertanyakan di sini motifnya apa, dan saya melihat itu pasal 352 ya, penganiayaan ringan. Gitu. Langsung klien kami juga melakukan setelah itu juga visum ya. Visum, udah dibuktikan juga dengan visum, dan kami sekarang melaporkan pasal 351 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Ya. Tapi Hana kenal sama NA itu? Kenal sih ya kenal, tapi nggak kenal banget lah. Kenal dalam pengaruh minuman keras atau gimana? Nggak ada minuman keras, nggak ada. Hana tapi kenal Seorang seorang tapi nggak tahu juga ya, sih. gitu. Hana tapi seorang NA ini sebenarnya siapa sih? Apa seorang selebgram, terus kamu bisa kenal dia dari mana gitu? Dibuka aja nak. Dari sosial media ya, nggak sering juga sih, tapi pernah ketemu gitu. Motifnya mungkin salah satunya sakit hati nggak sih bang? Ya, Maksudnya kenapa Kurang tiba-tiba tahu juga maksudnya itu apa, tiba-tiba dia nyiram saya dan dia nampar saya, makanya saya shock. mungkin dari teman-teman Hana sendiri mencari tahu itu kenapa tiba-tiba dia menampar segala macam kayak gitu? Belum tahu sih ya, Apa karena ada rebutan cowok? nggak ada. Nah manajernya nggak ngomong apa-apa, cuman kata damai doang. Sedangkan Manajer, alasannya Iya, tanggal 15 dia mengajukan perdamaian. Ya udah, saya ketemu sama manajer saya janjian sama dia, tapi dia tidak datang. Terus Dan dia katanya mau lanjut laporan balik aja, mau lanjut laporan. Dan ternyata sebelum perdamaian itu dia sudah membuat laporan di Polres Jakarta Selatan dengan pasal 352 ya, penganiayaan ringan. Gitu. Saya juga mempertanyakan bahwa klien saya yang dianiaya, tapi beliau sendiri yang tadinya mengajak berdamai ternyata sudah membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Bang, kejadiannya kapan bang? Jam berapa atau gimana bang? Kejadian awalnya itu? Di suatu kafe Jakarta Selatan.
Tapi Hana sendiri mau berdamai nih. Ya biarlah yang hukum yang ini Iya. aja. Tapi Ana ikut ini nggak sih dalam arti membalas pada saat diperlakukan seperti itu dicapkan? Atau ada saksi gitu? Atau membela diri gitu? Refleksi ya, membela diri ada Ada kerugian materi nggak? banyak, sangat banyak. Berapa? Kurang Seharusnya kan saya kan hari ini saya syuting dan seharusnya saya syuting YouTube foto segala macam rupa jadi terganggu nih gara-gara adanya ini. kerugian materi berapa? Kurang lebih. Kurang lebih berapa ya? Ya inilah. 1 miliar? Dan dia Gedean. saudari Hana juga tadi mendatangi psikiater ya gara-gara tertekan dan ganggu mentalnya juga kan jadinya. Hana ada saksi nggak Ana yang melihat kejadian itu? Banyak, sangat banyak. Bang, nanti ada saksi yang bisa minta keterangan Bang, dalam artian kasus ini akan berlanjut kan otomatis ada saksi. Oh iya juga. pasti dong. Pasti minimal kan 2 saksi ya. Dan tentunya nanti dari kepolisian juga kan melihat dari CCTV. Iya. Jadi biar suatu tindak pidana ini nantinya akan terang benderang lah akhirnya. Oke Bang, setelah ini mungkin setelah kedua belah pihak ketemu Bang, ada kata damai nggak sih nantinya Bang, atau akan berlanjut ke meja hijau mungkin? Dari awalnya klien kami pun dari pihak yang terlapor ini sudah mengajak damai melalui manajernya, dan klien kami pun sudah ingin berdamai gitu loh, tidak ada kelanjutan dari hukum gitu. Tapi ternyata saudari NA ini telah melaporkan di Polres Jakarta Selatan gitu loh. Jadi pas tanggal 15 ngajak damai dan ternyata tanggal 14 dia sudah bikin laporan di Polres Jakarta Selatan. Itu kan patut dipertanyakan juga gitu loh. Seperti itu. Ya, kami hanya ini aja. Kami mempunyai hak hukum juga kan untuk melakukan laporan gitu. Ana, ketika Bang, NA ini itu perbuatan melaporkan cowok ke kan, Polres Jakarta Selatan, artinya dia merasa dipukul juga dong sama Hana. Merasa dipukul sih nggak tahu juga, saya nggak ada pukul ya. Ya pasti saya juga ada pembelaan diri lah. Tapi Hana sendiri udah dapat panggilan belum dari pihak Polres Selatan? Belum ada. Oke Bang, ada bukti laporan Bang? Oh itu nanti tidak bisa diperlihatkan, tapi kita sudah membuat laporan.